Mengenang sosok Nike Ardilla. Hingga kini, lagu-lagunya masih diperdengarkan, masih dinyanyikan, bahkan ada yang melakukan aransemen ulang. Begitulah gambaran sosok penyanyi Nike Ardilla yang berpulang di usia muda. Nike Ardilla memiliki nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadilla. Ia lahir pada 27 Desember tahun 1975 dan meninggal pada 19 Maret 1995. Ia meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas di mana mobil Honda Civic yang dikendarainya menghantam beton di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung. Nike adalah putri dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsirat. Sejak kecil, Nike memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat penyanyi Nike mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Darah seni Nike mengalir dari kakeknya yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Nike sudah berani tampil menyanyi saat ada acara keluarga di rumahnya. Nike kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni, dari mulai tarik suara sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer Hapmi Kodia Bandung pada tahun 1985 saat masih berusia 10 tahun. Nike juga rutin mengikuti berbagai festival musik, mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, Nike didaftarkan oleh ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPMI, asuhan Jajat Paramore. Nike kemudian bergabung dengan manajemen Denny Sabri, seorang wartawan musik senior kenamaan pada masa itu. Di bawah manajemen Denny Sabri, Nike yang pada saat itu masih berstatus pelajar kelas 5 sekolah dasar sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock dengan menggunakan nama panggung Nike Astrina. Nama ini diberikan dengan tujuan bahwa Nike akan menyaingi Nicky Astria, penyanyi rock wanita kenamaan pada masa itu. Nike kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu, Nike belum memiliki lagu sendiri, makanya ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya The Final Countdown oleh Europe dan Honky Tonk Woman oleh The Rolling Stones. Pada tahun 1986, Nike memasuki dapur rekaman dengan merilis sebuah single berjudul Lupa Diri yang kemudian dimuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Pada Juli 1988, saat baru lulus dari bangku sekolah dasar, Nike akhirnya merekam album perdananya di bawah naungan JK Records, tetapi album tersebut gagal dirilis karena usia Nike yang masih sangat belia pada saat itu. Pada awal 1989, Nike juga memulai karir aktingnya dengan membintangi sejumlah film layar lebar berjudul Gadis Foto Model. Dalam film tersebut, Nike juga turut menjadi pengisi soundtrack yang kemudian dirilis melalui album Os Gadis Foto Model. Pada bulan Oktober 1989, saat ia bergabung dengan proyek Key Records, Nike akhirnya berhasil merilis album dengan Seberkas Sinar diproduseri oleh Dedi Dores. Dalam album ini, nama Nike yang sebelumnya Nike Astrina diganti menjadi Nike AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadilla. Penggunaan nama ini pun tidak terlalu lama, dan akhirnya diganti lagi menjadi Nike Ardilla. Semenjak album perdana dirilis di penghujung 1989, nama Nike Ardilla masuk ke jajaran artis papan atas dan diperhitungkan. Denny Sabri Management memang mempersiapkan Nike Ardilla untuk menjadi artis multitalenta. Awal pembentukan Nike Ardilla memang disiapkan untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model,
Meriam Bellina sebagai bintang film papan atas, dan diva rock 80-an Nicky Astria. Jadi menurut Denny, Nika adalah perpaduan dari Nicky Astria, Meriam Bellina, dan Jud Irna. Bahkan sebelum album perdana sukses di pasaran, Nika sudah dilibatkan dalam produksi beberapa film box office di zamannya dan kegiatannya yang berhubungan dengan modeling dan show di daerah-daerah dari Aceh sampai Papua. Tahun 1990 adalah awal dominasi Nike Ardilla di dunia hiburan sehubungan dengan suksesnya secara komersial album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta keping. Dilanjutkan dengan terpilihnya Nike Ardilla sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Jadwal konsernya setiap tahun penuh tampil di acara-acara selebritas dan ajang penghargaan. Ia pula membintangi beberapa film box office, bintang iklan, tampil di sampul majalah, dan sebagainya. Mungkin karirnya terbilang singkat, hanya 6 tahun. Tapi dalam waktu singkat tersebut, karirnya begitu cemerlang. Tidak hanya di bidang musik saja Nike berkiprah, industri film tanah air pun tidak mau ketinggalan menggunakan Nike Ardilla sebagai pemeran utama di film-filmnya. Puluhan film box office dimintanginya, bahkan film daerah paling laris, Kabayan, yang sebelumnya dibintangi Paramitha Rusady sebagai tokoh wanita utamanya. Ia juga sempat tampil di salah satu sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul Noni. Pada tanggal 19 Maret 1995, kurang lebih pukul 6.15 pagi, Nike Ardilla tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik plat D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Martadinata. Diperkirakan Nike tewas seketika, tetapi saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan menuturkan Nike belum meninggal saat kejadian. Barulah dalam perjalanan ke rumah sakit ia meninggal dunia. Nike mengalami luka parah di kepala dan memar-memar di dadanya. Nike yang saat itu bersama manajernya, Sofiatun, baru saja kembali dari diskotik Polo. Isu-isu negatif seputar kematiannya berkembang, di antaranya menyebutkan bahwa Nike mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, tapi kemudian kabar itu dibantah keras oleh pihak keluarga dan saksi kunci kecelakaan itu. Hasil visum polisi menyebutkan tidak menemukan kadar alkohol dalam tubuh Nike. Ada kesimpang siuran tentang waktu kematian Nike Ardilla, yang mana menurut saksi kejadian itu terjadi pukul 3 pagi, tapi saksi lain mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pukul 5.45 pagi. Kemudian laporan resmi mengatakan bahwa waktu kejadian adalah pukul 6.15 pagi. Nike Ardilla dimakamkan pada sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya beserta para artis ibu kota. Kematiannya menghebohkan dunia hiburan Indonesia, ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematiannya masih setia berada di kediaman Nike Ardilla. Menurut Atun yang bersama Nike berada di mobil itu, dalam perjalanan pulang Nike mengendarai mobil itu dengan tidak menggunakan sabuk pengaman. Mobil Nike berusaha menyalip mobil berwarna merah di depannya yang berjalan sangat pelan. Namun ketika menyalip, dari arah berlawanan muncul mobil TAF melaju kencang. Nike langsung menghindari mobil TAF tersebut dan membanting setir terlalu ke kiri sehingga menabrak sebuah pohon dan langsung terpental menabrak pagar beton bak sampah di kantor usaha pribadi di Jalan RE, Martadinata. Dan Nike menghembuskan nafasnya yang terakhir kala itu. Ia meninggal dunia di saat popularitasnya sedang memuncak. Selama sejarah dunia hiburan Indonesia ada, hanya Nike Ardilla artis satu-satunya yang mendapatkan penghormatan paling tinggi, di mana setiap tanggal kelahiran dan kematiannya selalu diperingati.